Halo, assalamualaikum. Masih di channel Solo Hasan. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat ciri-ciri tanaman adenium yang terkena serangan jamur fusarium. Nah, sebenarnya banyak sekali ya teman-teman penyakit yang menyerang tanaman adenium. Itu salah satunya jamur, terus kutu-kutuan atau hewan kutu putih, kutu kuning, dan kutu-kutu yang lainnya. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tanaman adenium yang terkena jamur fusarium. Itu ciri-cirinya seperti apa ya? Nah, soalnya kemarin banyak yang tanya seperti itu. Untuk ciri-cirinya itu yang pertama, biasanya ini daunnya menguning seperti ini teman-teman. Ini salah satu tanaman saya, adenium saya yang terkena jamur fusarium. Ini bonggol besar. Nah, seperti ini bonggol besar kelihatan ya teman-teman. Di pot diameter sekitar 35 ini dengan ciri-ciri daunnya menguning seperti ini. Nah, kelihatan daunnya menguning seperti ini teman-teman. Nah, ini salah satu ciri-cirinya. Ini satu pohon sebenarnya isi 3 warna teman-teman. Satu pohon isi 3 warna, 1, 2, dan 3 yang atas ini. Nah, yang kedua itu bonggolnya kalau kita pegang atau kita pencet seperti ini itu lembek atau kisut dan berair teman-teman. Nah, ini sampai sini kelihatan ya, ini sudah parah sekali teman-teman, sudah tidak bisa diselamatkan lagi, soalnya ini virusnya atau jamurnya itu sudah naik sampai atas. Nah, sampai ini kelihatan. Nah, kelihatan ya teman-teman, ini saya coba sobek ini kulitnya. Nah, berwarna kecoklatan seperti ini dan berair. Nah, kelihatan teman-teman ya. Nah, seperti ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Nah, untuk faktornya biasanya tanaman adenium itu terkena jamur fusarium itu biasanya yang pertama itu sering disiram. Nah, media ini kalau sering disiram, walaupun medianya ini sudah bagus, sudah poros, tapi kalau sering disiram itu bisa menyebabkan akar-akar serabut yang ada di bawah atau di dalam media ini bisa busuk. Lama-lama itu nanti bisa busuk semua dan menyebar ke bonggol utamanya ini, bonggol besar, terus naik sampai ke atas dengan ditandai daunnya ini menguning seperti ini dan mudah rontok. Nah, ini daunnya menguning dan mudah rontok. Dan biasanya itu yang terkena jamur fusarium itu tanamannya sering terkena air hujan. Nah, kalau medianya itu terlalu padat, tidak poros, tapi sering kena air hujan terus menerus, itu kandungannya nanti di media ini terlalu asam karena terkena air hujan dan menyebabkan akar serabutnya juga bisa busuk dan bisa menyebar ke bonggol utamanya terus naik ke atas. Nah, itu salah satu ciri-ciri atau salah satu faktor yang menyebabkan tanaman adenium itu terkena jamur fusarium, atau bisa dikatakan itu virus ya teman-teman, bisa menyebabkan busuk dan bisa menular teman-teman. Nah, jadi kalau seperti ini tanamannya nanti langsung dibuang teman-teman ya, dibuang yang jauh, dan medianya ini jangan dipakai lagi. Soalnya apa? Kalau dipakai lagi jadi bisa menyebar ke tanaman yang lainnya. Seperti tanaman-tanaman ini kalau di repotting atau ganti media baru, terus teman-teman pakai media yang bekas tanaman ini yang terkena jamur, nanti bisa busuk menyebar ke bonggolnya juga seperti ini. Nah, nanti teman-teman malah jadi bingung nanti, loh kok bisa busuk lagi ya. Soalnya apa? Soalnya medianya ini bekas dari yang kena penyakit virus itu dipakai lagi untuk tanaman yang baru atau repotting dengan tanaman yang baru. Nah, ini ciri-cirinya lagi ya teman-teman, kalau yang terkena jamur fusarium itu biasanya itu tanamannya ini kuncupnya atau pucuk tunasnya ini biasanya itu layu. Ini kan nggak layu, cuman menguning ya. Kalau ini pucuknya ini biasanya layu seperti ini, itu bisa dikatakan akar serabut yang ada di bawah di media ini itu biasanya banyak yang busuk. Nah, untuk menanggulangi itu langsung dibongkar, terus dipilihin kalau ada yang akar serabutnya yang busuk masih sedikit bisa dipotong, dibuang, terus diangin-anginkan. Kalau sudah kering antara 3-5 hari bisa ditanam lagi dengan media yang baru teman-teman. Jadi ditanam lagi dengan media yang baru teman-teman ya. Nah, untuk menanggulangi untuk jamur itu 1 minggu sekali bisa disemprotkan fungisida semuanya, dari daun,
Nah, daun-daun ini sampai batang-batangnya. Nah, seperti yang jumbo-jumbo ini yang di atas itu bisa disemprot 1 minggu sekali, mulai dari daun, batang sama medianya. Disemprot dengan fungisida yang jual banyak sekali yang di toko-toko pertanian, dan mereknya juga banyak teman-teman. Kalau saya biasanya pakai Daitan ya, pakai Daitan itu ya lumayan bagus sih untuk tanaman adenium ini. Nah, untuk yang lainnya, untuk pupuknya, nah ini saya kembali ke permasalahan pupuknya. Kemarin banyak sekali yang tanya, padahal sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Itu kalau pupuk itu biasanya kalau medianya ini dikasih pupuk kandang seperti ini, kohe kambing, itu sudah bagus. Dan yang penting itu jangan sering disiram. Untuk penyiramannya 2-3 hari sekali. Dan saya ulangi lagi, untuk tempatnya itu taruh di tempat yang full sinar matahari ya teman-teman, dari pagi sampai sore. Kalau di tempat saya ini yang belakang ini dari pagi sampai siang teman-teman. Ini saya kasih greenhouse. Kalau yang di luar sana ini full dari pagi sampai sore. Nah, jadi ada dua. Yang pertama ini yang di tempat saya ini buat video ini dari pagi sampai siang, tapi kalau yang di luar sana itu dari pagi sampai sore, kena full sinar matahari. Nah, jika tanamannya ini bonggolnya bagus, keras, otomatis daunnya ini tidak menguning dan tidak layu teman-teman. Itu nantinya bunganya juga bagus sekali, bisa pemekaran, tidak mudah rontok. Ini saya tunjukkan bonggol-bonggol yang bagus ya teman-teman. Saya tunjukkan, ini saya taruh bawah dulu untuk bonggolnya. Ini saya ambil contoh ya teman-teman, contoh satu. Nah, ini contoh satu seperti ini. Nah, ini bonggolnya ini sangat keras sekali, saya pegang sangat keras, menandakan akar serabutnya atau akar yang di dalam ini bagus, tidak ada yang busuk, dan media pun kering, tidak terlalu lembab. Seperti ini kering, tapi bukan kering banget ya, ini di dalamnya ini masih lembab tapi tidak terlalu lembab. Kalau terlalu lembab juga kurang bagus ya teman-teman untuk media adenium. Jadi untuk penyiramannya kalau musim kemarau atau musim panas itu 2 hari sekali sudah bagus, atau lambat-lambatnya 3 hari sekali untuk tempat yang full sinar matahari. Nah, ini contohnya daunnya bagus, batangnya juga warna juga bagus, kuat, keras seperti ini, dan ini bunganya juga banyak sekali. Ini salah satu contoh daun variegata somalen seperti ini. Daunnya unik ya, cantik warnanya, dan bunganya bunga single, warnanya pink lembut, ini lembut sekali, cantik sekali. Dan ini kuncupnya juga banyak sekali teman-teman ya. Nah, ini salah satu contoh kalau bonggolnya itu bagus seperti ini, nanti bunganya juga akan bagus. Nah, seperti yang lainnya tadi ini ya teman-teman, sudah saya videokan kemarin. Ini contoh-contohnya bonggol-bonggolnya yang bagus-bagus, ada bunga tumpuk, bunga single yang sebelah sana juga. Nah, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini yang saya sampaikan. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.